9049 dari kelas C3 S1 Akuntansi STI Bandung Business School. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang the history of accounting. Bagaimana sih sejarah perkembangan ilmu akuntansi itu? Penasaran bukan? Yuk langsung saja simak videonya ya. Di dunia ini, tentu saja segala sesuatu memiliki sejarahnya masing-masing. Berkaitan dengan praktik yang ada, sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode yang digunakan di masa lalu. Sejarah dari perkembangan akuntansi itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sejarah perkembangan akuntansi di dunia, dan yang kedua adalah sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di dunia yang pertama adalah periode Mesir. Pada masa periode Mesir, pencatatan dilakukan oleh orang-orang pada zaman Mesir kuno, di mana mereka menggunakan metode pencatatan untuk membantu dalam berdagang keluar daerah negara. Pencatatan dilakukan pada lembaran daun. Hal ini dilakukan pada saat manusia mulai mengenal uang. Metode pencatatan keuangan semakin banyak dikenal. Mereka menghitung laba rugi dengan cara menghitung barang yang dibawa pada waktu berangkat berlayar dan barang yang dibawa pulang lagi pada saat selesai berlayar. Maka dari itu, perhitungan rugi laba hanya dibuat pada akhir suatu pelayaran. Pada periode Mesir, bukti sejarah menunjukkan gudang-gudang Mesir masa lalu dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti emas, gandum, permata, tekstil, bahkan hewan ternak yang menunjukkan adanya pencatatan atas transaksi-transaksi. Yang kedua adalah pada periode Babilonia. Pada masa ini, ilmuwan melakukan pembongkaran ribuan tabel tanah liat di Babilonia. Didapat hasil dari penelitian tersebut menunjukkan suatu kesaksian yang besar tentang sistem pembukuan mereka. Dalam sistem akuntansinya, catatan-catatan umum kebanyakan ditemukan berupa penerimaan tabel-tabel. Tabel-tabel tersebut berisi catatan informasi, yakni yang pertama yaitu berapa jumlah uang dan barang yang diterima, nama orang yang memberikannya, nama orang yang menerimanya, dan tanggal kejadiannya. Ada juga tabel pengeluaran yang dicatat atas arus keluar dari perusahaan. Yang selanjutnya adalah pada periode Cina. Fungsi akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dapat dilacak jauh ke belakang hingga tahun 2200 sebelum Masehi selama dinasti He dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan dan putri-putri pada dinasti Xia tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Konfusius Muda tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi dulunya pernah menjadi seorang manajer gudang dan tulisannya menyebutkan bahwa pekerjaannya meliputi akuntansi yang seharusnya membuat catatan penerimaan dan pengeluaran setiap harinya. Pada akhir tahun 1970-an, pemimpin Cina mengubah ekonomi mulai dari perencanaan pusat bergaya Soviet menjadi lebih berorientasi pasar, tetapi masih berada di bawah kendali Partai Komunis. Karakteristik utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Periode selanjutnya adalah pada periode Yunani. Pada periode Yunani, pemerintah membagi secara adil barang kepada rakyatnya. Permulaan akuntansi mengawali keseimbangan, uang masuk, pengeluaran, dan berakhir pada keseimbangan. Pandangan terhadap akuntansi dalam sektor swasta ditawarkan dengan penemuan di Mesir atas Zenon Papyri, yang merupakan dokumen dari abad ketiga sebelum Masehi. Waktu Mesir sebagai provinsi Yunani, di bawah kepemimpinan Alexander Agung, dokumen itu menghasilkan bukti bahwa adanya akuntansi Yunani abad keempat sebelum Masehi. Zenon adalah administrator saat itu. Pengamat terhadap dokumen-dokumen tertulis berisikan transaksi, banyak di antara mereka yang meminjam uang dan aktiva lainnya yang diterima oleh kepala departemen. Lalu, sejarah akuntansi di dunia yang terakhir adalah pada zaman pertengahan di Eropa. Pada tahun 1494, sistem pencatatan akuntansi lebih sistematis yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Nama lengkapnya adalah Fra Luca Bartolomeo de Pacioli.
Luca memperkenalkan dua kegiatan pencatatan. Yang pertama adalah kegiatan pencatatan penarikan pajak atau sewa. Lalu yang kedua adalah kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Kegiatan itu dicatat dengan teratur dan berkelanjutan. Sistem pencatatan yang diperkenalkan oleh Luca itulah yang disebut dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Yang selanjutnya adalah perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi di Indonesia sudah masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan di masa yang lalu, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Akuntansi mulai diterapkan sejak tahun 1642. Awal dari penerapan akuntansi modern di Indonesia dimulai ketika masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1842. Ketika Gubernur Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, anggaran untuk garnisun, dan pengiriman kapal di Batavia dicatat dengan menggunakan jurnal. Catatan pembukuan menekankan pada mekanisme debit dan kredit berdasarkan praktik dagang untuk kepentingan perusahaan Belanda saja. Tetapi, sejak Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, pada akhirnya Jepang merubah segala bentuk sistem akuntansi Belanda. Orang Indonesia yang pertama kali bekerja di bidang akuntansi adalah J.D. Macy, yang pada zaman itu diangkat sebagai pemegang buku untuk jawatan akuntan pajak. Pada tahun 1947, hanya ada seorang akuntan berbangsa Indonesia, yaitu Prof. Dr. Abu Thari. Dalam masa Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950, kursus-kursus untuk mendidik tenaga di bidang akuntansi dilanjutkan. Di Indonesia sendiri, pendidikan akuntan dimulai dengan dibukanya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1952. Pendirian jurusan ini kemudian diikuti dengan pembukaan jurusan yang sama di Fakultas-Fakultas Ekonomi di Universitas Pajajaran tahun 1961, Universitas Sumatera Utara pada tahun 1962, Universitas Airlangga pada tahun 1962, dan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1964. Nah, itulah sejarah singkat secara kronologis bagaimana sebenarnya sejarah akuntansi sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.